VR versus AR, pertempuran masa depan. Siapkah kalian? Halo guys, kembali lagi di channel aku. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi hits banget dan digadang-gadang bakal mengubah dunia virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Seru banget kan? Kebayang nggak sih, kita bisa masuk ke dunia game beneran pakai VR, atau ngeliat Pokemon muncul di kamar kita pakai AR? Nah, VR itu bikin kita serasa masuk ke dunia digital yang totally different, pakai headset gede gitu. Kalau AR, dia tuh nambahin elemen digital ke dunia nyata, kayak filter Instagram yang suka kalian pakai buat selfie itu loh. Di video kali ini, kita bakal bahas tuntas VR dan AR ini guys. Mulai dari sejarahnya, perkembangannya, sampai prediksi masa depan mereka. Penasaran kan mana yang lebih menjanjikan? Simak terus video ini sampai habis ya. Oke guys, sebelum kita ngomongin masa depan, kita harus tahu dulu sejarahnya VR ini. Ternyata, konsep VR ini udah ada sejak zaman dulu kala loh. Bayangin aja, tahun 1800-an udah ada yang namanya stereoskop, alat buat lihat gambar 3 dimensi. Keren kan? Nah, terus di tahun 1960-an, muncul deh headset VR pertama namanya Sensorama. Tapi waktu itu masih jauh banget dari canggih guys. Lebih mirip kotak gede yang bikin pusing daripada bikin seru. Tapi teknologi kan terus berkembang ya. Sekarang headset VR udah makin ringan, resolusinya makin tajam, dan fiturnya makin gila. Mulai dari Oculus Rift, HTC Vive, sampai PlayStation VR, semuanya ngasih pengalaman VR yang makin nyata dan imersif. Gimana tuh? Udah kebayangkan serunya main game horor pakai VR? Rasanya kayak beneran dikejar hantu di dunia nyata. Atau jalan-jalan keliling dunia tanpa harus keluar rumah. Semuanya jadi mungkin dengan VR. Iya, nggak cuma buat hiburan aja loh. VR juga udah mulai dipakai di berbagai bidang, seperti kedokteran, pendidikan, sampai militer. Keren banget kan? Tapi di balik kecanggihannya, VR juga punya beberapa tantangan nih. Salah satunya adalah biaya. Buat dapetin pengalaman VR yang maksimal, kita butuh perangkat yang cukup mahal, dan komputer dengan spesifikasi dewa. Selain itu, masih ada beberapa kendala teknis lainnya, seperti motion sickness yang dialamin beberapa orang, dan keterbatasan ruang gerak, karena pakai kabel. Tapi tenang aja, para ilmuwan dan developer terus berinovasi buat ngatasin kendala-kendala ini. Jadi, kita tunggu aja kehadiran VR yang lebih canggih dan terjangkau di masa depan. Nah, sekarang kita beralih ke AR, alias Augmented Reality. Kalau VR bikin kita lepas dari dunia nyata, AR justru nambahin sesuatu yang digital ke dunia nyata. Jadi kita tetap bisa ngelihat dunia sekitar kita, tapi ada tambahan elemen digital yang bikin lebih seru. Contoh paling gampang yaitu filter Instagram atau Snapchat yang sering kalian pakai. Nah, itu salah satu bentuk AR guys. Selain itu, ada juga game Pokemon Go yang sempat booming beberapa tahun lalu. Itu juga pakai teknologi AR. Sejarah AR sendiri nggak jauh beda sama VR. Konsepnya udah ada sejak lama, tapi baru bisa diwujudkan secara nyata beberapa tahun belakangan ini, berkat kemajuan teknologi smartphone dan internet. Sekarang udah banyak banget aplikasi AR yang bisa kita temuin, mulai dari yang buat hiburan, pendidikan, sampai belanja. Kebayang nggak sih? Kita bisa coba baju atau kacamata secara virtual sebelum beli pakai AR, atau belajar tentang anatomi tubuh manusia secara 3 dimensi dan interaktif. Keren banget kan? Dibandingkan VR, AR memang terkesan lebih grounded karena tetap berbasis di dunia nyata. Ini bikin AR punya potensi yang lebih besar buat diadopsi secara massal, karena nggak membutuhkan perangkat khusus yang mahal seperti VR. Cukup pakai smartphone aja udah bisa nikmatin AR. Tapi tentu aja AR juga masih punya keterbatasan. Salah satunya adalah akurasi dan kualitas visual yang masih belum sempurna. Kadang objek AR masih terlihat palsu dan nggak menyatu sempurna dengan dunia nyata. Tapi tenang aja, sama seperti VR, teknologi AR juga terus berkembang pesat. Nggak lama lagi, kita pasti bakal bisa ngelihat aplikasi AR yang lebih canggih dan memukaukan. Chapter 3. Oke guys, sekarang kita adu mekanik antara VR dan AR. Kita mulai dari VR dulu ya. Kelebihan utama VR udah jelas, pengalaman imersif yang nggak ada duanya. Dengan VR, kita bisa masuk ke dunia digital dan berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar kita. Rasanya bener-bener kayak ada di sana. Bayangin aja, kalian bisa naik roller coaster virtual, berenang dengan hiu paus, atau bahkan jalan-jalan di permukaan Mars, semuanya tanpa harus keluar rumah. Keren banget kan? Nggak heran kalau VR langsung nge-hype di dunia gaming dan hiburan.
Tapi di balik pengalaman yang luar biasa itu, VR juga punya beberapa kekurangan. Salah satunya adalah biaya. Buat bisa nikmatin VR dengan maksimal, kalian butuh headset VR yang harganya lumayan mahal dan komputer dengan spesifikasi gahar. Nggak semua orang mau ngeluarin budget segitu cuma buat main game atau nonton video 360 derajat. Selain itu, masih ada beberapa kendala teknis yang perlu diatasi, seperti motion sickness yang dialamin beberapa orang, dan keterbatasan ruang gerak karena pakai kabel. Tapi gue optimis, seiring dengan perkembangan teknologi, harga headset VR bakal makin terjangkau dan keterbatasan teknis bakal bisa diatasi. Saat itu tiba, gue yakin VR bakal makin populer dan dipakai di berbagai bidang, nggak cuma hiburan aja. Chapter 4. Nah, sekarang gimana dengan AR? Dibandingkan VR, AR memang nggak se-immersive itu. Tapi, justru disitulah letak keunggulan AR. AR lebih down to earth dan bisa dengan mudah diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalian nggak perlu pakai headset gede atau perangkat khusus buat nikmatin AR. Cukup pakai smartphone aja udah cukup. AR lebih fokus untuk menambahkan elemen digital ke dunia nyata, bukan membawa kita ke dunia lain seperti VR. Contohnya, kalian bisa pakai AR buat ngelihat arah jalan, tanpa harus takut nyasar, mencari informasi tentang bangunan, atau tempat bersejarah di sekitar kita, atau bahkan mencoba furnitur secara virtual sebelum membeli. Kebayang nggak sih, betapa praktisnya kalau kita bisa ngecek dulu apakah sofa yang kita inginkan cocok dengan ruang tamu kita sebelum membelinya. Atau kita bisa mendapatkan informasi lengkap tentang sebuah lukisan di museum, hanya dengan mengarahkan kamera smartphone ke arah lukisan tersebut. Semuanya jadi mungkin dengan AR. Meskipun begitu, AR juga masih punya beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah akurasi dan kualitas visual yang masih belum sempurna. Kadang objek AR masih terlihat palsu dan gak menyatu sempurna dengan dunia nyata. Selain itu, beberapa aplikasi AR juga membutuhkan koneksi internet yang stabil agar bisa berjalan dengan lancar. Tapi saya yakin, seiring dengan perkembangan teknologi, keterbatasan-keterbatasan ini bakal bisa diatasi. AR punya potensi yang sangat besar untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Mulai dari dunia pendidikan, kesehatan, hiburan, sampai dunia kerja. Semuanya bisa terbantu dengan adanya AR. Chapter 5. Nah guys, setelah kita ngebahas panjang lebar tentang VR dan AR, sekarang saatnya kita berandai-andai tentang masa depan kedua teknologi ini. Kira-kira bakal seperti apa ya dunia dengan VR dan AR di masa depan? Menurut gua, VR bakal makin canggih dan terjangkau. Headset VR bakal semakin ringan, resolusi layarnya makin tajam, dan fiturnya makin gila. Mungkin aja nanti kita bisa merasakan sensasi fisik seperti panas, dingin, atau sentuhan di dunia virtual. Kebayang nggak sih, gimana serunya main game atau nonton film dengan sensasi yang senyata itu? Nggak cuma di dunia hiburan, VR juga bakal berperan penting di berbagai bidang, seperti pendidikan, kedokteran, arsitektur, dan lain-lain. Bayangin aja, dokter bedah bisa berlatih melakukan operasi rumit di dunia virtual sebelum menangani pasien asli. Atau arsitek bisa mengajak klien untuk berjalan-jalan di dalam desain bangunan secara virtual sebelum bangunan itu dibangun. Keren banget kan? Sementara itu, AR bakal semakin menyatu dengan kehidupan sehari-hari kita. Mungkin aja nanti kita nggak perlu lagi smartphone buat mengakses AR, tapi cukup pakai kacamata khusus atau bahkan lensa kontak. Informasi yang kita butuhkan bakal muncul secara real-time di hadapan kita, membantu kita dalam berbagai aktivitas, mulai dari berbelanja, bekerja, sampai bersosialisasi. Gua ngebayangin di masa depan nanti, kita bisa memanggil hologram teman kita untuk mengobrol secara langsung, meskipun dia sedang berada di tempat yang berbeda. Atau kita bisa mendapatkan arahan jalan yang terproyeksi langsung di depan mata kita, sehingga kita nggak bakal pernah nyasar lagi. Seru banget kan? Intinya, baik VR maupun AR sama-sama punya potensi yang sangat besar untuk mengubah dunia kita menjadi lebih baik. Keduanya bakal saling melengkapi dan membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Sekarang, tinggal bagaimana kita sebagai manusia untuk menggunakan kedua teknologi ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Jadi, pilih mana VR atau AR? Gimana guys, udah dapat pencerahan tentang VR dan AR? Keren-keren banget kan, kedua teknologi ini?
VR ngasih kita pengalaman imersif yang luar biasa, sementara AR bikin hidup kita lebih praktis dan informatif. Susah ya kayaknya kalau harus milih salah satu. Tapi saya penasaran nih, kalian tim VR atau tim AR? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.